Sampurasun. Tapi warga masyarakat akan memilih calon yang dipersepsikan paling pintar, paling bekerja keras, paling tulus melayani rakyat, paling bersih, dipersepsikan sekali. Nah, untuk mencapai itu aneka medium dipakai. Apakah survei bisa mempengaruhi pemilih? Ya bisa. Apakah pemilih sangat mengandalkan hasil survei? Ya belum tentu. Sampurasun. Kumaha Darama. Pemilihan umum atau election itu betul-betul memang perhelatan besar di masyarakat di negara manapun. Tahun berubah, tiap tahun orang memiliki tingkat curiosity, penasaran terhadap calon, terutama dalam hajat sebesar pemilu dan pemilihan presiden. Apatah lagi kalau keduanya dilaksanakan berbarengan. Masyarakat yang membutuhkan informasi dan yang membutuhkan informasi ini juga sebagai syarat penting untuk keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum dengan masuk ke TPS, tempat pemungutan suara, itu ditentukan banyak faktor. 2024 ini menarik. Pilpres sebelumnya, kalau kita memang bicara agak fokus ke Pilpres, dulu itu bergantung pada cerita. Dulu sebelum sekarang 2024 itu Pilpresnya banyak mengandung berita. Tapi saat ini publik itu lebih menginginkan yang lebih, yaitu cerita. Ketika zaman sebelum ini pemilu itu lebih mengandalkan frasa, kalimat yang dibangun untuk membentuk sosok dan sebarkan secara masif gitu melalui frasa, melalui kalimat. Kalau sekarang itu lebih ke rasa. Rasanya gimana kalau saya menjatuhkan pilihan ke dia? Kalau saya mengajak yang lain untuk ikut juga mencoblos dia. Jadi lebih ke rasa. Pemilihan umum seperti Pilpres itu adalah adu persepsi. Seseorang itu bisa terpilih lebih bukan karena dia baik, tapi dipersepsikan baik. Lebih karena dia dipersepsikan bersih daripada hanya sekedar bersih. Jadi kalau dalam istilah marketing, ini udah marketing yang 4.0, bahwa produk dan persepsi atas produk itu sangat tinggi. Maka Pilpres 2024 bukan hanya adu gagasan untuk menghasilkan kesimpulan di kepala calon pemilih untuk memilih yang pintar, yang bersih, yang bekerja keras, yang merakyat. Tidak ansih seperti itu, tapi warga masyarakat akan memilih calon yang dipersepsikan paling pintar, paling bekerja keras, paling tulus melayani rakyat, paling bersih, dipersepsikan sekali. Nah, untuk mencapai itu
aneka medium dipakai. Kalau dulu hanya iklan yang menampilkan gambar dengan sedikit kata-kata atau tagline, tapi ketika zaman sudah berubah sampai 2024, ketika kemajuan media sosial sudah begitu pesat, setiap handphone di tangan, terutama yang Android itu lebih dari 80% dari handphone yang di Indonesia itu sudah memakai media sosial, dan kemudian saling memberi informasi baik kepada yang sepaham atau yang berbeda keimanan politik. Keimanan politik itu artinya kepada orang lain yang justru pilihannya berbeda dengan dia. Di sini menariknya bagaimana sebuah media sosial itu berperan yang sangat besar, semacam autonomous action, jadi aksi yang bersifat tidak diskenariokan, inisiatif masyarakat berlangsung secara intensif, karena dalam era yang disebut post-truth seperti sekarang, setiap orang itu punya ruang gema masing-masing, punya echo chamber, sehingga satu keluarga misalnya berbeda pilihan, misalnya ketika megang medsos, yang suka calon 01 akan bertemu dengan komunitas yang habis-habisan memaksakan, memuji atau meramaikan pasangan 01. Demikian juga dalam satu keluarga atau satu kelompok komunitas kecil pendukung 02, itu ketika dia memegang medsosnya, semua platform, dia akan ketemu dengan mudah, bertemu dengan ribuan konten yang juga tambah meyakinkan dia terhadap pilihan. Demikian juga yang sudah pecah gesang dari PDI Perjuangan misalnya, itu cenderung mencari platform atau bahkan semua platform yang memuat isi tentang kebaikan calon 03. Ini semua membantu mengarahkan bahwa pilihan kita itu sangat tergantung pada medsos yang kita pegang. Biasanya orang jarang punya satu akun medsos, dia punya hampir semua platform atau setidaknya separuh platform, karena platform media sosial itu penting juga sebagai pandu kira-kira pilihan dia ini sudah tepat atau belum, terutama untuk mata pilih yang belum menentukan pilihannya pada hari H. Nah, jumlah mata pilih yang belum menentukan ini mendekati hari pemilu, seperti sekarang ini mungkin tinggal 2 minggu lebih, mendekati pemilu makin tipis jumlahnya. Yang dulu swing voters atau undecided voters, orang yang belum memutuskan untuk memilih, yang dulu misalnya, yang sebelumnya dari pertengahan tahun 2023 misalnya masih agak ragu, kemudian ketika deklarasi satu persatu dengan cawapresnya, ini jumlahnya makin banyak yang menentukan pilihan. Swing voters itu berpengaruh terhadap jumlah suara pasti yang kelak pada hari H akan dicoblos. Jumlah swing voter sebelumnya 40% menjadi 30%. Sekarang itu sekitar 12% ke bawah. Rata-rata di semua polstar, di semua lembaga polling itu makin kecil jumlah unidentified voters itu, para pemilih yang belum teridentifikasi. Ini mau kemana nih? Keimanan politiknya tergantung partai, kesukaan pada tokohnya, kepada programnya, atau
atau apa? Karena beberapa partai yang bertarung dalam pemilu besok itu adalah partai-partai yang memiliki ideologi kuat. PDI Perjuangan itu kalau tidak salah itu apapun yang terjadi dia punya basis pemilih 11%. PKS juga punya basis pemilih yang mengunci pada angka-angka tertentu. Demikian juga Gerindra. Yang lain cenderung sebagai masa cair, dan masa cair itulah yang menjadi sasaran semua partai, sasaran semua tim dalam pilpres, dan diperbutkan karena jumlahnya banyak sebelumnya. Masih patokan tahun kemarin saja masih 30-40% lebih. Nah, bagaimana dengan survei? Apa yang terjadi dengan lembaga survei? Bagaimana trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei ini? Apakah setiap calon memiliki angka surveinya sendiri, baik oleh Polstar yang mereka hire, mereka sewa sendiri, hasilnya dipublish atau tertutup, atau dari sekian kelas Polstar atau hampir 20 lembaga survei yang sudah mempublish hasil pollingnya, itu seberapa persen sih bisa mempengaruhi? Apakah Polster itu sebagai opinion leader ataukah seperti apa? Nanti kita dalami setelah yang berikut.